Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan akan selalu punya waktu untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Malam hari ini kita sama-sama untuk bersama-sama memberikan yang terbaik sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari yang kita lalui di sepanjang minggu ke depan. Dan mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik dari kota Purwokerto maupun dari luar kota Purwokerto. Ya, shalom, selamat malam untuk yang ada di NTT, yang dari Alor, shalom. Shalom GPIS Alor NTT, puji Tuhan bergabung dengan kami malam ini ya. Baik, mari saudara dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian bagi Raja kita dan menaikkan syukur di hadapan Dia, bahwa Dia yang menjadi sumber kehidupan kita telah memberkati kita hari ini. Mari kita bersyukur dan kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Petari yang Kau beri tak habis-habisnya, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan kembali, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku.
percaya kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dalam kerinduan kami menghampiri Engkau. Tuhan, kami tahu letak kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Letak pertolongan kami ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang sanggup menolong kami, tidak ada yang sanggup mengasihi kami apa adanya selain daripada Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu, kelimpahan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu mengikuti kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami diberikan hati yang dilembutkan dari hari ke hari. Kami diberikan hati yang semakin taat dari hari ke hari. Dan kami diberikan hati yang semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini adalah malam di mana Engkau berkenan untuk berada di antara kami, untuk menjangkau kami, untuk menjamah, memberkati kami, dan mengolah setiap hati kami yang mengikuti doa sehati di malam hari ini Tuhan. Mari Bapa yang di dalam sorga, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming doa sehati malam hari ini Tuhan. Biarlah kepenuhan Roh-Mu Tuhan menjamah, menguasai setiap mereka Bapa, dan menghampiri mereka satu persatu. Dan biarlah kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami sekalian. Dan malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom untuk Solo hadir ya, GBS Pintu Iman hadir, Pak Musi hadir ya, untuk GBS Alor NTT hadir. Shalom Pak Victor, shalom Bu Yuli, Nur Hayati, shalom ya, untuk saudara Kampar, shalom ya, Bu Erlina, shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan tentang sebuah kesepakatan ya, tentang sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan itu merupakan sebuah komitmen yang kita kenal dalam Alkitab, dalam sebuah ikatan janji tentang suatu nasar, ya, nasar kepada Tuhan. Nah, selamat malam untuk Diki Nathan, Pak Stephen yang ada di Purbalingga. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan satu hal. Berbicara tentang nasar, berbicara tentang nasar itu kesepakatan kedua belah pihak. Ya, pihak yang pertama bernasar kepada Tuhan, pihak yang kedua adalah Tuhan yang menjawab nasar. Ya. Nah, bagaimanakah contoh nasar atau kesepakatan dari ikatan janji itu yang ada dalam Alkitab? Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara memperhatikan studi kasus tentang doanya Hana. Ya, siapakah Hana? Hana adalah istri daripada Elkana. Ya, di mana Elkana punya dua istri. Nah, ini sekedar informasi ya, dua istri ini bukan sebagai dalil untuk rujukan menikah dua kali, dua istri, ya kan? Ya, sekedar informasi bahwa di Alkitab pernah ada banyak catatan, salah satunya adalah Elkana memperistri atau punya dua istri. Salah satunya adalah Hana, yang bernama Hana. Ini istri pertama, istri tua. Nah, di mana istri tua Hana ini tidak memiliki anak karena dikatakan ia adalah mandul.
mati haid. Jadi orang yang mandul mati haid itu sudah divonis tidak bisa melahirkan, mengandung seorang anak, seorang bayi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ kisah Hana menjadi polemik. Kenapa? Si Elkana punya istri yang kedua. Nah, istri yang kedua ini wah subur banget ya kan, nempel aja jadi gitu kan, ibaratnya kesenggol aja jadi ya kan, pokoknya ya itulah sangat-sangat subur, sehingga di situ istri yang kedua namanya siapa? Penina ini orangnya resek, Penina ini orangnya kepo, Penina ini orangnya sok cihui. Apa itu sok cihui? Penina itu orangnya merasa bahwa dirinya lah orang yang paling hebat di situ karena bisa memberikan keturunan bagi Elkana, saudaraku, sehingga dia mengejek si Hana bahwa Hana itu kena kutuk, ya kan? Karena orang yang mandul pada zaman itu adalah diidentikan orang yang kena kutukan, ya, sehingga itu sebuah aib besar, sehingga Hana menjadi bahan ejekan Penina, madunya, ya. Kalau madu yang asli dari tawon itu menyehatkan, tapi kalau madu yang asli ini ya justru membuat sakit hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa? Madu yang satu ini adalah madu simpanan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga di situ Hana pergi ke bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan, ya. Bahkan ketika pergi ke bait Allah, dia seperti orang gila, dikatakan orang yang tidak waras oleh Imam Eli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan melihat apa kasusnya, sehingga di sini Hana mengucapkan janji kepada Tuhan. Ya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang kita baca dari ayat ke-8 saja. Oke, selamat malam, shalom Mas Geri. Tetap semangat. Mas Geri, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia, seperti halnya Hana yang dia menjerit, menangis seperti orang gila di dalam rumah Tuhan. Dan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Bisa dibacakan? Sebentar. Oke. 1 Samuel pasal 1 mulai ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat ini satu pergumulan seorang istri, ya, yang dianggap mandul, yang dianggap terkutuk karena tidak bisa memberikan keturunan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi suaminya sesungguhnya adalah sangat mencintai dia, walaupun dia tidak punya anak. Tapi menurut bagiannya adalah bagian
mendapatkan bagian yang kecil karena tidak memiliki anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi apalah artinya bagian harta dibandingkan dengan cinta kasihnya sang suami. Tapi Hana sangat pedih hatinya. Kenapa? Rivalnya, madunya ini selalu mengejek dia. Maka satu-satunya jalan ia datang kepada Tuhan, ke bait Tuhan, ke bait Allah. Di situ dicatat bahwa Hana sangat pedih hatinya, ya, sangat pedih hatinya, sangat pedih. Di situ dia menangis terseduh-seduh. Coba kalau sudah menangis terseduh-seduh, terus berdoa kepada Tuhan, kira-kira doanya itu bisa jelas enggak? Sambil nangis terseduh-seduh dia berdoa kepada Tuhan, kira-kira doanya itu jelas enggak didengar sama orang? Enggak lah, orang Eli aja mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ya kan, Imam Eli aja enggak nangkep apa yang dikatakan oleh Hana yang sangat suaranya tidak kedengaran, ya, dibilang sangat sampai doanya itu berupa keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, ya, karena tidak terdengar oleh Imam Eli. Ya, yang terdengar ada seduhan-seduhan, apa? Tangisan yang terseduh-seduh. Nah, saudaraku, di situ Hana berdoa kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan. Ya. Dikatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsaraku hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia bernasar minta anak kepada Tuhan dan akan dikembalikan, diserahkan lagi kepada Tuhan. Nah, ini komitmen nasar seorang Hana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini nasar adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan satu pihak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini yang kita amati adalah berbicara tentang nasar, ya. Kalau berbicara tanggung jawab seorang ibu, seorang ayah, pasangan suami istri yang meminta anak, biasanya apakah mereka menggenapi nasarnya kepada Tuhan, janjinya Tuhan. Tuhan, aku pengen punya anak, aku pengen punya anak, tolong Tuhan berkati aku anak. Setelah punya anak, bukan tambah dekat sama Tuhan, ya, tambah jauh sama Tuhan, ya kan? Bukannya bersyukur, tapi keluhan-keluhan yang keluar dari mulutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat nasar ini dari sebuah nilai perkataan seseorang. Nah, saya akan membacakan, ya, satu paparan, saudaraku, di mana ada dua jenis kesepakatan, dan saya tambahkan satu lagi kesepakatan. Jadi yang dua jenis ini, yang pertama adalah kesepakatan yang kita buat dengan diri sendiri. Jadi berjanji kepada diri sendiri, ya, apa namanya? Komitmen. Bukan. Apa? Ya. Berjanji dengan diri sendiri itu, ya, misalnya kita bertekad akan berolahraga rutin, tapi hanya sekedar tekadnya saja, tapi olahraganya nggak rutin, ya kan? Punya tekad untuk diet, nah, jaga pola makan, tapi ternyata itu nggak berlaku ketika ada makanan yang datang menjenguknya, ya, bukan orang yang menjenguk, tapi ada makanan yang menjenguknya. Jadi tekadnya itu buyar. Jadi di sini kesepakatan yang kita buat dengan diri sendiri, untuk diri sendiri dulu. Nah, berpantang makan ini atau itu, tapi itu bablas. Dan yang kedua adalah kesepakatan yang kita buat dengan orang lain. Kalau kita kesepakatan dengan orang lain, melibatkan orang lain. Misalnya kita telah membuat sebuah janji
dengan untuk sebuah pembicaraan penting atau sebuah janji untuk ketemuan di suatu tempat dengan agenda jam sekian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika kita tidak bisa menepati janji itu, ya, pasti akan membuat kecewa salah satu pihak. Ya, kesepakatan dengan orang lain, kita bikin janji jam 7, tapi kita datangnya jam 8 atau jam 9. Pasti pihak yang kedua yang sudah datang jam 7 atau sebelum jam 7, dia akan merasa kecewa. Nah, itu bila kesepakatan dengan orang lain. Ya. Pertanyaannya, apakah kita membuat kesepakatan itu entah dengan diri sendiri atau dengan orang lain, kita telah benar-benar menepatinya? Ya, coba kita sama-sama merenungkan sepanjang kehidupan kita, apakah kita memiliki kesepakatan dengan diri sendiri, ya, janji, komitmen pribadi, ya, terus kesepakatan janji dengan orang lain, apakah kita bisa menepatinya? Ya. Ketika kita gagal memenuhi kesepakatan yang telah kita buat, tentunya itu melanggar kesepakatan. Nah, kalau sudah melanggar kesepakatan, biasanya apa yang kita buat atau dibuat oleh orang-orang yang melanggar kesepakatan? Yang pertama, bisa minta maaf. Yang kedua, diam saja. Yang ketiga, merasa seolah-olah merasa bahwa tidak terjadi masalah, tidak merasa berdosa. Ya kan? Enjoy, riang aja, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ketika melanggar kesepakatan, Ya, biasanya antara 3 hal itu sih. ya, oke. Nah, itu cukup mengganggu orang yang membuat kesepakatan dengan kita. Ya, misalnya ketika kita soal kesepakatan waktu, maka jadwal orang lain akan menjadi kacau berantakan gara-gara kita. Sadarkah kita ketika kita melanggar kesepakatan, kita sudah merugikan orang lain, mengecewakan orang lain, buang-buang waktu orang lain, ya kan? Membuat sakit hati orang lain, membuat kecewa orang lain. Nah, ini berbicara tentang 2 kesepakatan. Dan kesepakatan yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengambil kesepakatan, ya kan? Baik untuk komitmen, sepakatan untuk diri sendiri, oh enggak, nanti saya jadinya munafik. Untuk punya kesepakatan dengan orang lain, oh enggak, nanti mengecewakan dia kalau saya tidak bisa menepati janji. Jadi yang dia lakukan adalah maybe yes, maybe no. Apa itu? Ya, yang mengalir saja. Nah, menggantung saja. Ya nggak tahu nantilah pokoknya. Nah, ini orang yang tidak mau mengambil resiko, orang yang tidak mau mengambil sebuah kesepakatan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab, orang yang tidak mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, karena orang yang dapat dipercaya itu bisa punya janji, ya, ketemu jam 6 ya datang jam 6 tepat ada di situ. Bahkan sebelum jam 6 pun seharusnya sudah ada di situ. Nah, saudaraku, orang yang tidak mau mengambil tindakan apa-apa adalah orang yang biasanya mengalir begitu saja. Orang yang biar dianggap dia orang baik, orang yang tidak cacat, ya. Padahal dengan begitu, orang-orang yang tidak mau mengambil kesepakatan adalah orang-orang yang tidak terpakai. Mana ada dalam sebuah relasi tidak ada sebuah kesepakatan. Bahkan dalam sebuah pernikahan pun ada sebuah kesepakatan. Ya, kita ingat dalam Amos 3 ayat yang ketiga, bahwa bagaimana mungkin 2 orang bisa berjalan bersama-sama kalau tidak mengadakan kesepakatan, tidak berunding dulu, tidak berjanji dulu. Nah, makanya untuk bisa menikah, untuk berjalan bersama-sama dalam sebuah pernikahan harus ada kesepakatan. Nah, ini mau tidak mau harus diambil. Pokoknya ya nantilah, kalau bisa menikah, kalau enggak ya enggak.
Kira-kira bisa nggak seperti itu? Kira-kira bisa nggak? Gak bisa. Hah? Ya pokoknya kita jalani saja lah. Kalau ada uang kita menikah, kalau nggak ada uang ya tunggu kalau ada uang gitu. Bisa nggak kira-kira? Gak bisa lah. Nah, Digantung namanya. kira-kira siapa sih orangnya yang mau digantung harapannya, yang mau digantung hidupnya, yang mau digantung keputusan kehidupannya? Siapa yang mau? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang itu dapat dinilai dari pernyataan perkataan dari yang keluar dari mulutnya. Apakah seseorang itu bisa dipercaya atau tidak? Nah, kita bisa mencontoh dalam kehidupan Hana. Dia berjanji kepada Tuhan, ya, dan ia juga menepati apa yang ia ucapkan, nasarkan kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau beri aku seorang anak, maka aku akan memberikannya kembali, akan kupersembahkan anak itu kepadamu. Dan itu ditepati oleh Hana, ya kan? Hana membawa anak bayinya Minum. itu Minum. ya kepada Imam Eli di bait Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan melihat endingnya. Maaf, ini bukan karena kehausan, tapi cekrik-cekrik. Ya, kita melihat di bagian terakhir ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat 24 dulu, Ding. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, jadi anak setelah disapi, jangan masih disusui, berarti kalau disusui diserahkan berarti ibu-ibunya Jun ikut tinggal di bait Allah. Jadi anaknya setelah disapi itu kira-kira umur berapa ya? 3-4 tahun ya. Ataukah 3-4 tahun masih ngempeng? Di atas 2 tahun. Ya pokoknya di atas 2 tahun lah ya. Saya bacakan. Ya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Perhatikan baik-baik. Ketika dia menyerahkan kembali sesuai dengan nasarnya, kesepakatannya kepada Tuhan, ya, Hana dengan suaminya bukan hanya membawa anak bayinya, bukan anak bayinya, anak kecilnya, ya, tapi disertai dengan persembahan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Itu enak-enaknya itu ya, ya kayak itu konsumsi sate. Terus lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Terus Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Terus Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. ya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Diserahkanlahnya anaknya itu ke rumah Tuhan dan ditinggalkan. Ia pulang ke rumahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Ini ketika seseorang bernasar kepada Tuhan, ketika seseorang berjanji kepada Tuhan, ketika seseorang mengucapkan kesepakatan dengan Tuhan, ya, orang yang benar-benar sungguh menepati janjinya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melaksanakan sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Ya, berdoa minta anak,
ya, akan dikembalikan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali pasangan suami istri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada awal-awalnya itu sudah berjanji kepada Tuhan, ya, bagaimana ia akan membangun rumah tangganya bersama pasangannya ketika dinikahkan, dan ketika berdoa, punya harapan memiliki momongan, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan ketika meminta kepada Tuhan, atau meminta saja, atau ada satu ucapan yang lanjutannya, ya kan? Terus kemudian ada lanjutannya setelah punya anak, ya, ada penyerahan anak di rumah Tuhan. Nah, ketika ada penyerahan anak itu ditantang, dikasih nasihat firman Tuhan dengan komitmen untuk mendidik anak dalam Tuhan. Tapi di situ juga jawabnya, iya saya bersedia. Ketika menikah, iya saya bersedia. Ketika penyerahan anak, iya saya bersedia. Tapi setelah anak mulai berkembang besar, apakah tanggung jawab iya saya bersedia itu dilakukan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, aku biasanya kalau saya melayani penyerahan anak, apakah kamu akan mendidik anakmu untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan? Ya, saya bersedia. Tapi faktanya, apa ketika punya anak kecil, apakah dididik untuk takut akan Tuhan? Dididik untuk takut akan Tuhan itu diajari untuk beribadah di rumah Tuhan, ya, untuk mengenal ibadah di rumah Tuhan, ya. Permasalahannya, apakah pasangan-pasangan suami istri orang-orang Kristen itu melaksanakan nasarnya kepada Tuhan? Jika itu tidak tergenapi, maka yang terjadi adalah mengecewakan pihak yang meresponi nasar dia, itu Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, yang mengandung janji, Tuhan mengabulkan, tapi kita tidak menepati janji, melanggar janji itu, maka yang terjadi adalah Tuhan akan kecewa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya jika kita hari ini mengingat sebuah ucapan yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan pada waktu-waktu yang dulu, doa-doa kita pada waktu-waktu yang dulu, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana meminta kepada Tuhan, bagaimana janji kita kepada Tuhan, ya, apakah kita hari ini didorong untuk melaksanakan apa yang menjadi doa dan janji kita kepada Tuhan, nasar-nasar kita kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menjadi orang yang egois, yang ketika menyapa Tuhan hanya meminta terus, sementara kalau sudah dikasih, sementara Tuhan hanya tempat untuk meminta saja, sementara Tuhan nggak punya imbal balik apa-apa dari kita. Lah kok enak? Lah iya kan? Ada susah minta, pengen ini minta, pengen itu minta. Lah terus bagian Tuhan mana gitu loh? Kok semuanya untukku, kesenanganku, kepuasanku. Pokoknya semua tentang aku. Dan untuk semua tentang Tuhan mana? Ya, katanya orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pengikut Tuhan yang setia, ya, apalagi yang pernah punya pernyataan bahwa aku ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ternyata sejati ini palsu. Karena apa? Ternyata hanya ucapan palsu belaka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar menepati janji kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menepati janji, tapi kita memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan itu yang mesra. Ya, maksudnya yang mesra itu bukan hanya kita saja yang ngomong kepada Tuhan, yang nyerocos kepada Tuhan. Ya, biarkan Tuhan juga bicara dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Ya, coba
Saya bisa bayangkan kalau saya mencintai istri saya, tapi saya aja yang ngomong, kira-kira reaksi istri saya ini gimana ya? Bete. Bete ya? Heeh. Nah, Karena tidak diberi kesempatan ngomong. terus akhirnya yang terjadi kemudian biasanya apa? Pertengkaran. Pertengkaran, artinya terjadi konsleting, ya kan? Kalau kata Kak Onyot berarti konslet. Nah, itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Seseorang dapat dinilai dari perkataannya, apakah perkataannya itu bisa dipegang atau tidak. Nah, saudara, jika terhadap kesepakatan dengan diri sendiri saja kita tidak mampu menepatinya, maka sangat diragukan kita dapat menepati kesepakatan dengan orang lain. Jika dengan orang lain juga tidak bisa dipercaya, apalagi dengan Tuhan, ya kan? Wong dengan diri sendiri tidak punya komitmen, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan, ya, tambah jauh lagi. Maunya kita sendiri yang diperhatikan, pokoknya aku harus diperhatikan. Kalau aku nggak diperhatikan, aku bisa marah. Kira-kira begitu nggak ya? Ya, itu namanya caper, ya kan? Oke. Apa yang akan terjadi jika kita telah mengingkari janji dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan? Ya, tentu saja kredibilitas kita akan turun di matanya. Ya, kita sudah tidak bisa dipercaya sama orang, apalagi bisa dipercaya sama Tuhan. Ya, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberikan perkara yang besar. Ya, yang perkara kecil aja tidak bisa dipertanggungjawab, apalagi Tuhan apakah mau memberikan tanggung jawab yang lebih besar? Bagaimana dengan 10 kota itu? Wong 1 kota aja nggak bisa, apalagi 10 kota. Nah, saudaraku, bahkan bila hal itu sering kita lakukan, maka bisa-bisa kita akan dicap sebagai orang yang suka ingkar janji, pengingkar janji. Ya, wes ojo percaya karo si kae, ya, orangnya blenyon, ya kan? Firman Tuhan hari ini yang mengajak kita belajar dari Hana yang menepati kesepakatan atau nasarnya yang dibuatnya di hadapan Tuhan. Itu berlaku juga, ya, nasar janji pasangan terhadap pasangannya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, ya. Terus antara anak dan orang tua, antara bawahan dan atasan dalam sebuah pekerjaan, ya. Maka yang terjadi adalah jika seseorang bisa dipegang omongannya, maka dia adalah orang yang layak dipertahankan, orang yang layak dipercaya, orang yang layak dipromosikan, orang yang layak menerima berkat lebih daripada yang lain, ya. Sesungguhnya banyak persoalan timbul diakibatkan karena kita tidak menepati kesepakatan, karena kita tidak setia, ya kan? Oleh karena itu ingatlah bahwa setiap kesepakatan merupakan kesempatan untuk membuktikan kita menghargai ucapan dan diri kita serta pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan itu. Ya, fakta yang sering terjadi adalah kita kerap tidak menepati sebuah kesepakatan dikarenakan kita terlalu sering membuat kesepakatan tanpa kesadaran. Kesepakatan tanpa kesadaran itu hanya asal nyemong, tapi nggak tahu setelah itu dia ingat enggak. Besok lagi ganti lagi ceritanya, besok lagi ganti lagi ceritanya, gitu kan? Oke, selanjutnya, tanpa pemikiran yang matang. Nah, tanpa kesadaran, tanpa pemikiran, orang hanya asal menjawab tanpa ada tanggung jawab yang harus diembannya. Saudaraku, yang kita membuat kesepakatan dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain tanpa ada kesungguhan untuk melaksana itu menjadi sumber masalah. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita pikirkan. Masalah menepati kesepakatan akan berpengaruh besar pada, ya, kredibilitas pribadi kita di mata orang lain, apalagi di mata Tuhan.
Sekali lagi, ya, sekali saja kita mengingkari atau dengan kata lain mengecewakan seseorang, ya, baik atasan, baik klien, baik pelanggan, siapapun, maka tingkat kepercayaan orang lain kepada kita pun menjadi buruk. Ya, citranya jadi buruk, ya, rusak nama baik kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan jika kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat atau keputusan yang berat, kita minta hikmat Tuhan. Jika kita tidak kurang hikmat, maka kita minta sama Tuhan supaya masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa pikul, ya, kita bisa tanggung, ya, kita bisa jalan melalui masalah-masalah yang ada di depan kita. Kenapa? Jika kita tetap komitmen sesuai dengan kesepakatan yang kita miliki, sesuai dengan janji yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita sedang melangkah untuk menepati janji, jangan berpikir dua kali, jangan engkau bimbang. Karena orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, kita akan tutup renungan ini dengan membaca Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ jika iman kita lemah, kita cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jika kita kurang hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Kita dimampukan untuk menepati nasar kita, menepati janji yang pernah kita ucapkan. Supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang mendua hati, dia tidak akan bisa tenang. Kenapa? Dia akan selalu was-was, ya kan? Rasa khawatir, ya kan? Makanya ketika meminta kepada Tuhan, soal ini adalah soal hikmat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan masalah kita? Ya, kita minta hikmat Tuhan supaya apa yang kita putuskan itu bisa berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi minta, jangan bimbang, ya, dengan teguh berdoa kepada Tuhan, seperti halnya Hana berdoa kepada Tuhan dan ia melakukan apa yang ia doakan, ya. Bahkan plus, ya, dikatakan plus, ya, dia menyerahkan anak, dia menyerahkan korban persembahan, ya, dengan memotong lembu yang umurnya 3 tahun. Nah, itu yang jelas punya harga, ya, dan teman-temannya, saudaraku yang dikasih Tuhan.
sebagai ucapan syukur, ya. Dia lepas kembali pun dengan penuh ucapan syukur, ya kan? Artinya Hana itu seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang hebat, yang punya iman yang hebat, yang cocok, ya, untuk diteladani figur imannya kepada Tuhan. Berani berjanji kepada Tuhan, berani menepatinya. Dia tidak tahan-tahan dan dia serahkan kembali ke rumah Tuhan. Demikian renungan kita malam hari ini. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh diri sendiri. Kalau diri sendiri aja udah nggak percaya, bagaimana mungkin, ya, bisa berjalan dengan mantap, bisa ngomong dengan mantap, ya kan? Makanya banyak orang-orang yang mengaku Kristen itu kenapa hidupnya penuh dengan kecurigaan, karena apa yang diucapkannya penuh dengan kebohongan, sehingga dia mengatur, mengolah kata-kata itu supaya kelihatan masuk akal, padahal tidak masuk akal belas, ya kan? Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya pergumulan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini itu adalah pergumulan yang datang dalam kehidupan kita sebagai ujian kesabaran, supaya iman kita semakin hari semakin bertambah kokoh, kuat, dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga buahnya itu diperkenan oleh Tuhan. Oke, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, kamu berdoa di atas separuh, ya, nanti yang separuhnya saya. Berdoa untuk Ibu Yuli, berdoa untuk Ibu Yuli, berdoa untuk saudara Kampar Letmau, dan juga Dunde Yule dari GPS Alor. Begitu? ya. Oke. Siapa dulu yang berdoa? Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Yes. kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, malam hari ini diberkati dengan firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kebersamaan kami walaupun via udara Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melingkupi kami sekalian. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Yuli di Kota Purwokerto. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan Ibu Yuli, Yes. bersama dengan keluarga dan anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan demi pertolongan, yaitu kekuatan serta kesehatan untuk dapat terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami Yes. serahkan Tuhan untuk kehidupan Ibu Yuli ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Yes. Tuhan selalu menolong dia dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan, Kampar Letmau, dimanapun beliau boleh berada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang kami kasih di Yes. dalam Tuhan Yesus ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati kehidupannya dalam segala hal yang dikerjakannya, dalam apapun yang sedang dia mimpikan, yang sedang dia gumulkan hari-hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan membukakan jalan untuk segala hal yang sedang dia hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan Engkau kiranya memakai saudara kami ini Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, Yes, di mana amin. keberadaan dia Tuhan boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat. Dan biar Kau menambah-nambahkan hikmat kepada saudara kami ini Tuhan, Amin. sehingga kehidupannya Tuhan dapat memberikan motivasi bagi orang-orang di sekitarnya untuk lebih tekun dan sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang jauh, yang ada di Alor NTT sana Yes. Tuhan, buat saudara kami Dunde Yule Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus ini Bapa. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati hari-harinya, dan Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan serta pertolongan, di mana Engkau boleh menyatakan anugerah serta kemurahan-Mu atas kehidupan
saudara kami yang kami kasih ini Tuhan, biarlah berlimpah-limpah juga kebaikan Tuhan yang dinikmati dan yang dia terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan dia ada di dalam tangan Tuhan yang kuasa, tangan yang sanggup untuk memberikan kekuatan serta penghiburan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo dengan GBS Pintu Iman Surakarta, dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas keluarga Pak Musi, ya, istri dan anak-anak, juga pelayanan terhadap jemaat GBS Pintu Iman. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, berkat tercurah dalam kehidupan Pak Musi. Karena orang yang berjuang, orang yang berjerih lelah, dia berhak mendapatkan upahnya. Dalam berkat nama Yesus, jangan tinggalkan Tuhan sendirian untuk berjuang, tapi Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan melalui orang-orang di sekitarnya, orang-orang hebat di sekitarnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan menjadi bagian Pak Musi dan keluarga, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Bu Elina dan Pak Victor yang ada di Purwokerto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagiannya, sehingga keluarga ini keluarga yang dipakai Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dapat dipercaya oleh Tuhan melakukan perkara-perkara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluarga Bu Elina dan Pak Victor dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Mas Geri Jojo yang ada di Purwokerto. Kiranya penghiburan Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan bisa memuaskan hasratmu, keinginanmu. Jangan pernah takut akan kehidupan ini, karena firman Tuhan berkata, jangan kau khawatir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, permohonanmu kepada Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati Mas Geri beserta keluarga dan anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan barumu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kau sendirian. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen. Berdoa untuk Pak Stephen dan Bu Titi dan keluarga dan anak-anak yang ada di Mipiran Purbalingga. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Rumah tangga, keluarga diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, diproteksi Tuhan dalam kesehatan, diproteksi Tuhan dalam pekerjaan. Ya, pekerjaanmu, warungmu, tokomu, usahamu diberkati Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk kesehatan Mbak Putri dan Mbak Kakung. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, beri kekuatan dan menikmati masa tuanya dengan hari-hari yang indah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, bahwa kami adalah punya tekad untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, orang-orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan, orang yang dapat dipegang perkataannya oleh Tuhan. Sehingga kami hari ini belajar Tuhan untuk menjadi orang yang berani berkata-kata dan berani bertanggung jawab atas apa yang kami katakan, kami inginkan. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati seisi rumahmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan itu hebat, yang kita kenal dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam saudaraku. Jumpa lagi di waktu yang sama. Selamat istirahat.
Kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan saudara. Shalom. Shalom, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.